salat. Hayya 'alas salat. Gimana? Oh, senang banget. Bahasanya kan saya sampai terima kasih waktu itu kepada Ustadz Fatih. Saya bilang, Ustadz Fatih terima kasih sudah ngajar saya, karena kadang-kadang ya kita punya uang tapi untuk menyerahkan sedekahnya itu nggak ada lahannya, nggak ada wadahnya. Bisa jadi loh, kadang-kadang ada wadahnya tapi kita nggak mau ngeluarin uang gitu kan. Nah sekarang dikasih kesempatan untuk mendapatkan kesempatan langka, setidaknya berkontribusi dan ada kontribusi untuk pembangunan masjid. Kebayang nggak sih teman-teman, ketika kita ada yang sholat di situ, ada yang syahadat di situ, ada yang sholat di situ, ada yang ngaji di situ, ada yang mendapatkan ilmu agama di situ, kita mendapatkan semua pahalanya di situ. Dan bukan hanya kami, setiap donasi yang berapapun itu ya, mau 1.000 kayak rupiah, 1.000 rupiah kayak 2.000 kayak 10.000, itu semua insya Allah mendapatkan pahalanya. Bahkan pahala itu akan terus mengalir ketika kita meninggal dunia. Kita meninggal tapi ada masih orang sholat di situ, bersyahadat di situ, kita dapat pahalanya lagi. Aduh nikmat banget. Apaan lagi? Makanya kalau misalnya Ustadz bilang, mari kita beramal di waktu yang sempit ini. Jadi beramal yang tepat, beramal yang maksimal di waktu yang sempit. Kita nggak ada yang tahu loh umur. Bisa jadi kita nggak ada yang tahu loh, kakek kita lebih tua dari kita, bisa jadi kita duluan yang meninggal. Ada yang tahu umur kan? Bukan umur itu kan bukan nomor urut. Tiba-tiba dicabut aja. Pertanyaan siap apa enggak kita gitu kan? Allah alam. Untuk sekarang mungkin kita coba fokus ya, karena takutnya terpecah fokusnya nanti ya ketika bangun ini ada bangun lain. Cuman memang ada beberapa pengen bangun yang di mana gitu kan? Ya bisa kita lakukan paralel juga bisa, tapi memang itu ya teknisnya nanti bisa kita inikan lah. Cuman ketika lagi fokus di sini kita bikin target aja dulu. Target setahun kita coba kumpulin. Ya jadi kita fokusnya semuanya ke situ gitu. Nanti setelah ini jadi baru kita coba yang mana. Ada. Gimana intinya? Enggak, kalau saya sih nggak pernah nanggapin kayak gitu ya. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra ya. Saya lakukan sesuatu aja bukan hanya orang-orang berkomentar. Misal keluarga saya juga mungkin ada yang berkomentar gitu kan. Misalnya keluarga saya, kenapa sih harus kayak gini, kenapa nggak yang ini? Makanya kalau kita mengharapkan ridho semua orang itu nggak mungkin terjadi sih. Ya, setiap kita lakukan pasti ada pro kontranya, pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi kitanya balik lagi, kita jangan baperan, gitu loh. Jadi ya anggap itu masukan, anggap semua itu nasihat buat kita, anggap itu muhasabah, kita harus muhasabah diri kita lagi. Jadi bahasanya ketika ada masukan, kritikan buat saya ya khususnya, saya anggap itu adalah masukan, gitu. Jadi kita yang nggak boleh baperan sih sebenarnya kalau menurut saya. Bonding sama keluarga sih, karena pertama saya ingin kasih pengalaman buat anak-anak. Kita datang ke sini bukan sekedar liburan. Kita datang ke sini ada satu amalan yang luar biasa yang kita lakukan. Jadi saya ingin bawa anak saya ke situ gitu loh. Jadi experience-nya biar dapat kepada anak-anak. Jadi ada semangat, wah nanti suatu saat mereka teringat ini. Nanti siapa tahu karena ada experience ini nanti suatu saat pengen bangun juga masjid di mana misalnya kayak gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua jadi dapat pahala insya Allah kan. Insya Allah. Jadi makanya salah satunya adalah bonding dengan keluarga, khususnya anak ya, sama anak, dan banyak hal lah kita jadi ngobrolin apa, kita jadi lebih dekat, kan nggak keganggu sama yang lain gitu ya. Jadi bonding sama keluarga jadi ya teman dia suka bercanda dia masih buat tidur di jalanan ya, kita lagi bercanda sebenarnya, saya lagi bercanda-bercandaan sama dia, sama anaknya Mas Ari Atala kan, tiba-tiba jatuh di gitu, tapi itu bercanda ibunya kali ya. Itu saya. Ini ada. Terima kasih teman-teman semua.